Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Arif Widodo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan artikel penelitian dengan judul Peran Keluarga Terhadap Perilaku Melukai Diri, Self-Injury pada Remaja. Studi kasus pada remaja WD dan keluarga. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau, Dr. Casmini SAG MSI, yang telah membimbing saya selama penulisan artikel ini. Latar belakang atau pendahuluan dari artikel ini: masa remaja adalah periode yang banyak menghadapi berbagai masalah dan konflik. Masalah dan konflik ini ada dan dipicu oleh perubahan drastis pada periode remaja. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari segi fisik dan juga psikis remaja. Remaja yang tidak dapat menghadapi masalah dan konflik yang dialaminya akan mengalami stres. Dan bahkan stres ini dapat meningkat kepada tindakan melukai diri sendiri atau disebut self-injury. Self-injury adalah bentuk perilaku yang dilakukan individu untuk mengatasi tekanan emosional atau rasa sakit secara emosional dengan cara menyakiti dan merugikan diri sendiri. Perilaku ini dilakukan dengan sengaja, akan tetapi individu tersebut tidak berniat untuk bunuh diri. Dalam literatur yang lain, self-injury disebut juga dengan self-harm. Tindakan self-injury, menyakiti diri sendiri tanpa niat untuk bunuh diri, juga disebut non-suicidal self-injury atau disingkat NSSI. Contoh dari tindakan self-injury diantaranya menyayat, mencakar, memukul, menggigit, membenturkan kepala ke dinding, menarik rambut, menelan sesuatu yang berbahaya, atau overdosis zat tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran keluarga terhadap perilaku melukai diri, self-injury pada remaja. Batasan penelitian ini adalah menggambarkan self-injury remaja WD dan bagaimana peran keluarga terhadap perilaku tersebut. Urgensi dari penelitian ini adalah saya memandang pentingnya dan ketertarikan dalam penelitian ini adalah aksi menyakiti diri atau self-injury pada remaja sebagai perilaku yang harus mendapatkan peran khusus keluarga dalam menanganinya. Kenapa? Karena ketika self-injury pada remaja ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan meningkat kepada upaya bunuh diri. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan subjek pelaku self-injury yaitu remaja WD dan keluarga yang terdiri dari kakak kandung yaitu inisial WT dan orang tua wali SH. Data tentang peran keluarga dan perilaku self-injury digali dari remaja WD dan keluarga dengan wawancara mendalam dan observasi. Pengembangan instrumen penggalian data didasarkan atas deskripsi perilaku self-injury dan 4 peran keluarga dengan indikator yang telah ditetapkan, meliputi dukungan emosi, dukungan informasi, dukungan hubungan orang tua, dan dukungan instrumental. Hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari 2 poin.
Poin A, hasil penelitian terdiri dari gambaran secara keseluruhan perilaku self-injury WD dan peran keluarga terhadap perilaku self-injury WD. Poin B, pembahasan terdiri dari penyebab perilaku self-injury, bentuk perilaku self-injury, dan peran keluarga menangani perilaku self-injury. A, hasil penelitian. Yang pertama, gambaran secara keseluruhan perilaku self-injury WD. Perilaku self-injury yang WD lakukan adalah dengan membenturkan kepala ke tembok, ikut kebut-kebutan motor dengan teman-temannya tanpa menghiraukan keselamatan. Bahkan ada harapan jika ia kecelakaan akan mendapatkan simpati. Selain itu, WD juga malas makan. Subjek WD menyatakan dalam wawancara bahwa kalau aku lagi teringat masalah, inginnya kebut-kebutan motor dengan teman-teman. Kalau aku jatuh, kali aja mantan pacarku tahu, Pak, dan perhatian. Dan aku juga jadilah malas makan. Hal ini ditambahkan dan dikuatkan oleh kakaknya yaitu WT. WD pernah juga membenturkan kepala ke tembok, Pak. Poin 2, peran keluarga terhadap perilaku self-injury WD. Peran pola asuh orang tua. Orang tua WD menerapkan pola asuh otoriter. Dari kecil, WD sering dimarahi dan pendapatnya jarang didengarkan. Hal ini membuat WD kurang bisa menghadapi masalah dan konflik. Pola asuh otoriter menjadi salah satu pemicu tindakan self-injury WD. Ketika WD jatuh cinta, permasalahan tersebut terasa teralihkan. Namun, ketika putus cinta, WD merasa bahwa kehidupannya kosong. Oleh karena itu, kemudian ia melakukan tindakan yang membahayakan dirinya, yaitu self-injury. Peran keluarga terhadap self-injury WD, kaitannya peran dukungan keluarga. Kurangnya dukungan keluarga ketika mengalami masalah dan konflik membuat WD melakukan self-injury. Di awal, ketika keluarganya tahu perilaku self-injury WD, keluarga cenderung menyalahkan semua tindakan WD tanpa mau bertanya dan mendengarkan apa yang ia alami dan rasakan. Akibatnya, perilaku self-injury WD susah hilang. Perubahan dari keluarga WD dengan adanya dukungan kepada WD membuat WD menyadari bahwa tindakan self-injury yang ia lakukan adalah salah dan membahayakan dirinya, sehingga ia mau berubah serta berobat kembali. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dalam pembahasan ada 3 poin. Poin 1, penyebab perilaku self-injury WD. Yang pertama, pola asuh orang tua yang otoriter. Hal ini ternyata menjadi pemicu perilaku self-injury yang WD lakukan. Pola asuh yang otoriter berdampak pula kepada ketidakmampuan remaja WD dalam menghadapi masalah dan konflik yang ia hadapi kemudian. Kurang adanya peran keluarga ketika WD sedang ada masalah dan konflik semakin membuat WD melakukan pelarian dengan self-injury. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku self-injury yaitu dari faktor keluarga dan faktor individu. Hal ini yang disampaikan oleh Amalia dalam Destiana, dalam riset dan kawan-kawan. Poin 2 dari pembahasan bentuk-bentuk perilaku self-injury. Bentuk perilaku self-injury bisa bermacam-macam, mulai dari aksi menyayat pergelangan tangan,
minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, memotong anggota tubuh, ataupun hal lain yang membahayakan. Menurut laporan Holmes dan Wibisono, paling banyak dilakukan adalah menyayat tubuh sendiri, self-cutting sebanyak 72%, sedangkan sisanya 35% membakar diri, 30% memukul diri, 22% merusak proses penyembuhan luka, dan 8% mematahkan tulang. Bentuk perilaku self-injury yang dilakukan subjek WD adalah dengan membenturkan kepala ke tembok, naik motor ngebut dengan tanpa menghiraukan keselamatan, dan malas makan. Poin ketiga dari pembahasan yaitu peran keluarga menangani perilaku self-injury WD. Poin yang A, peran pola asuh keluarga. Konterio Dalamonte dalam Kurniawati 2012 menyatakan kebanyakan perilaku self-injury mengalami penyiksaan di masa lalunya, baik secara fisik, emosional, maupun seksual, sehingga kurang mampu mengendalikan emosi dan cenderung menghadapi banyak masalah di kemudian hari. Ayah yang sering marah-marah dengan pola asuh otoriter menjadi salah satu pemicu perilaku self-injury yang WD lakukan. Perubahan pola asuh keluarga yang awalnya otoriter menjadi demokratis setelah mengetahui perilaku self-injury WD memberikan dampak positif. Wibisono dalam Rahayu menyatakan bahwa dalam pengasuhan harus ada pemenuhan kebutuhan fisik seperti makan dan minum dan lain-lain, dan kebutuhan non-fisik seperti perhatian, empati, dan kasih sayang. Poin B, peran dukungan keluarga dalam menghadapi self-injury. Haris dan Noll dan Rahmawati dan kawan-kawan 2015 menyatakan bahwa orang tua perlu memberikan anak remaja segenap dukungan saat mereka menghadapi masa-masa sulit. Karena dukungan dari orang tua membantu remaja mengembangkan keseimbangan lebih besar dan memperkuat mereka selama momen ketidakberdayaan diri. Dukungan keluarga yang dapat diberikan pada remaja meliputi dukungan informasional, dukungan emosional, dukungan instrumental, dan dukungan hubungan. Peran dukungan keluarga dalam menghadapi self-injury yang pertama adalah dukungan emosi. Dukungan emosi berarti kemampuan mendengarkan secara berempati dan siap mendengar luapan perasaan anak-anak. Dukungan emosi dari keluarga memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku self-injury WD. Yang sebelumnya WD tertutup menjadi mau terbuka akan permasalahannya. Hal ini tentunya meringankan beban permasalahan yang WD rasakan. Dukungan informasi. Dukungan informasi berarti pemberian informasi terkait tragedi, informasi bantuan-bantuan yang akan diberikan. Dukungan informasi yang diberikan oleh keluarga WD yaitu informasi kaitannya bahaya self-injury dan informasi tempat konseling dan psikoterapi untuk penyembuhan self-injury. Poin 3, dukungan hubungan orang tua. Dukungan keluarga atau orang tua selalu bersama ketika anak-anak membutuhkan, seperti mengajarkan anak-anak menghargai kehidupan, memberi makna kehidupan, rasa dihargai, dan menghilangkan rasa tidak berguna. Dukungan hubungan orang tua yang diberikan keluarga WD yang salah satunya adanya peran kakak yang selalu mendampingi. Kenapa? Karena orang tua WD dalam kondisi sakit. Walaupun begitu, ada peran lain dari orang tua WD yang terwakili oleh SH. Sehingga WD tetap mendapatkan peran keluarga. Dukungan instrumental. Dukungan instrumental berbentuk bantuan dan referral. Dukungan instrumental yang diberikan keluarga WD
yaitu membawa WWD mengikuti sesi terapi dan konseling, serta dukungan biaya berobat ke psikiater di RSUD. Dari hasil pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan perilaku melukai diri self injury WD adalah membenturkan kepala ke dinding dan naik motor kencang tanpa mempertimbangkan keselamatan. Keluarga memberikan peran penting bagi penurunan dan kesembuhan perilaku self-injury. Peran keluarga yang mau mendengarkan permasalahan dan keluh kesah WD, serta mendukung kesembuhan WD, memberikan perubahan signifikan terhadap kesembuhan WD dari perilaku self-injury. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila ahmad thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.